semuanya, perkenalkan nama aku Stefi Klibanova dari kelas 10B dan absen 33. Pada video kali ini, aku akan membacakan PPT-ku yang berjudul tentang teks biografi. Selamat menyaksikan. Teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta dan data yang nyata. Tokoh yang ditulis biasanya merupakan orang yang memiliki pengaruh, prestasi, jasa, atau pengalaman hidup yang dapat dijadikan teladan. Tujuan dari teks biografi yang pertama, menambah wawasan sejarah dan pengetahuan pembaca. Yang kedua, memberikan informasi tentang kehidupan tokoh. Yang ketiga, menginspirasi pembaca melalui pengalaman hidup tokoh. Dalam teks biografi terdapat ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu faktual, yang memuat peristiwa yang benar terjadi dalam kehidupan tokoh. Informasi ditulis berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, bukan hasil imajinasi atau cerita fiksi. Ciri yang kedua, inspiratif. Kisah hidup yang disampaikan biasanya memberikan motivasi, semangat, dan teladan bagi pembaca. Ciri yang ketiga dari isi teks, berfokus pada perjalanan hidup satu tokoh, mulai dari masa kecil, pendidikan, perjuangan, karir, hingga pencapaiannya. Untuk membuat sebuah teks biografi, terdapat struktur yang harus diperhatikan. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh. Tujuannya untuk memberikan informasi awal kepada para pembaca. Struktur yang kedua, peristiwa dan masalah. Bagian ini biasanya merupakan bagian terpanjang karena memuat inti cerita kehidupan tokoh. Berisi perjalanan hidup tokoh seperti pendidikannya, perjuangan, rintangan, pengalaman, dan lainnya. Struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Berisi kesimpulan atau pandangan penulis terhadap tokoh. Bagian ini sifatnya opsional, boleh ada ataupun tidak. Kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya seperti belajar, bekerja, memimpin, dan meraih. Kedua, menggunakan kata hubung waktu. Contohnya seperti kemudian, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang ketiga. Contohnya seperti ia, dia, dan beliau. Teks biografi memiliki berbagai macam jenis, seperti jenis berdasar isi. Contohnya ada biografi perjalanan hidup lengkap dan biografi perjalanan karir saja. Jenis berdasar penulis, contohnya seperti biografi yang ditulis orang lain dan autobiografi yang ditulis sendiri oleh tokohnya langsung. Jenis berdasar izin penulis, contohnya seperti authorized biography yang seizin tokoh atau keluarga, dan unauthorized biography yang tanpa izin resmi. Teks biografi biasanya mengandung berbagai nilai-nilai, seperti nilai moral, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Lalu nilai sosial, contohnya kepedulian terhadap masyarakat. Yang ketiga, nilai pendidikan, seperti semangat belajar. Yang keempat, nilai kerja keras, seperti pantang menyerah. Yang kelima, nilai religius, contohnya keimanan dan ketakwaan.
Langkah-langkah untuk membuat teks biografi. Yang pertama, menentukan tokoh yang akan ditulis. Yang kedua, mengumpulkan data dan fakta mulai dari buku, wawancara, ataupun internet terpercaya. Yang ketiga, menyusun kerangka berdasarkan struktur biografi. Yang keempat, menulis secara kronologis. Yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai kaidah kebahasaannya. Yang keenam, menyunting kembali tulisan agar rapi dan runtut. Sekarang kita akan melihat contoh dari teks biografi. Teks biografi ini menceritakan tentang Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631 dengan nama I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang. Ia adalah Raja Gowa ke-16 yang memerintah pada tahun 1653 sampai dengan 1669. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Gowa menjadi pusat perdagangan penting di Indonesia Timur. Namun, VOC Belanda ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sultan Hasanuddin dengan tegas menolak dan memimpin perlawanan melawan Belanda. Karena keberaniannya, ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Meskipun akhirnya harus menandatangani perjanjian Bongaya, semangat perjuangannya tetap dikenang. Sultan Hasanuddin wafat pada 12 Juni 1670 dan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Demikian pembacaan PPT teks biografi. Terima kasih sudah menyimak. Hai semuanya. Pada vlog kali ini aku akan lupa. Oke, jadi pada vlog kali ini aku akan menjelaskan tentang salah satu tokoh yang sudah tidak asing lagi nih sama kita, yaitu Sultan Hasanuddin. Selamat menyimak teman-teman. Sultan Hasanuddin lahir pada tahun 1631 di wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Nama kecil beliau adalah Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin sudah mendapatkan pendidikan yang baik. Ia belajar tentang agama Islam, kepemimpinan, strategi perang, serta cara memerintah kerajaan. Karena dididik dalam lingkungan kerajaan, ia tumbuh menjadi sosok yang cerdas, tegas, dan juga berani. Pendidikan dan pengalaman tersebut mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin yang kuat bagi rakyat-rakyatnya. Setelah ayahnya wafat, Sultan Hasanuddin kemudian naik tahta menjadi raja kerajaan Goa pada tahun 1653. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini berkembang sangat pesat. Pelabuhan di wilayah Goa ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai daerah, bahkan juga dari luar negeri. Namun, pada masa itu juga, bangsa Belanda melalui perusahaan dagang mereka yaitu VOC ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC berusaha memonopoli perdagangan agar hanya mereka yang boleh melakukan kegiatan perdagangan. Hal ini tentu saja merugikan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, terutama kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Akhirnya, terjadilah peperangan antara kerajaan Goa dan VOC. Sultan Hasanuddin memimpin langsung pasukan kerajaan untuk melawan Belanda. Pertempuran berlangsung sangat sengit karena kedua pihak sama-sama memiliki kekuatan militer yang besar. Sultan Hasanuddin
dikenal sebagai pemimpin yang sangat berani dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Karena keberaniannya itu dalam memimpin perlawanan, pihak Belanda bahkan menjulukinya sebagai ayam jantan dari timur. Julukan ini diberikan karena keberanian dan semangat juangnya yang luar biasa dalam melawan para penjajah. Perang antara kerajaan Goa dan VOC berlangsung cukup lama. VOC kemudian bekerja sama dengan beberapa kerajaan lain untuk melemahkan kekuatan kerajaan Goa. Akhirnya, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Perjanjian Bungaya sangat merugikan kerajaan Goa karena VOC mendapatkan banyak keuntungan dan kekuasaan dalam perdagangan di wilayah tersebut. Sultan Hasanuddin akhirnya wafat pada tahun 1670, tetapi perjuangan tidak pernah dilupakan oleh rakyat Indonesia. Atas jasa dan keberaniannya dalam melawan para penjajah, ia kemudian diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kisah perjuangan dari Sultan Hasanuddin mengajarkan kita banyak hal, seperti keberanian, semangat pantang menyerah, serta pentingnya membela kebenaran dan keadilan. Semangat juangnya menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk mencintai tanah air dan menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Terima kasih bagi yang telah menonton vlog pada kali ini. Sampai jumpa semuanya.